Shalom semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita ya. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memulai dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Kami begitu merasakan Tuhan bahwa Engkau memberkati setiap dari kami Tuhan. Dan tiba saatnya hari ini Tuhan, kami ingin datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menyanyikan pujian kami Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Biar Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan setiap hati kami juga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan kita. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku Tuhan. Oh, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Yang menjadi tempat Hanya Kau tempat jawaban kami Tuhan. Dan hanya Kau tempat kami berharap Tuhan. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu setia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ini hati kami Tuhan, menyampaikan bahwa Engkau yang utama dan yang terutama Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Ya Allah, satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar hati kami ini Tuhan terus percaya Tuhan. Biar hati kami ini terus meninggikan nama-Mu lagi ya Tuhan. Karena kami mau Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan. Sampai akhir kehidupan kami Tuhan, hanya ada Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang layakkan setiap kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami ingin melayani Engkau Tuhan Yesus.
rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kata-kata pujian ini luar biasa. Mengikut Tuhan sampai akhir. Banyak orang bisa memulai, tetapi banyak pula yang tidak bisa mengakhiri dengan baik. Tapi biarlah kita termasuk bilangan dari orang-orang yang terhitung dapat menyelesaikan dengan baik. Sekalipun ada banyak proses, ada banyak tantangan, ada banyak keraguan, tetapi saudara dan saya menetapkan hati, berketetapan hati untuk dapat menyelesaikan sampai akhir. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan, buat hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Setiap kami datang di rumah Tuhan, kami diingatkan bahwa dunia ini bukan rumah kami. Rumah kami ada di surga. Dan kami diingatkan sebagai warga surga, kalau Tuhan mengizinkan kami hidup di muka bumi ini, ada assignment, ada PR yang Tuhan minta kami kerjakan. Dan ketika kami berkumpul di rumah Tuhan, kami diingatkan untuk sekali lagi membuka hati dengan benih firman Tuhan. Dan kami menunggu direction, arah dari Tuhan untuk hidup kami. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah Engkau kirimkan, Pak Yahya bersama dengan keluarga, hadir bersama dengan kami. Kami bersyukur buat jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini. Bersyukur jiwa baru, bersyukur buat setiap pelayan Tuhan, bersyukur buat hari yang cerah, bersyukur buat tempat di mana kami bisa beribadah. Dan lebih lagi Tuhan, kami bersyukur buat Allah yang setia atas setiap kami. Demi nama Yesus Kristus, kami bersyukur bersama-sama. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, pagi hari ini Shalom saudara-saudara. Ya, Shalom. Pagi hari ini saya akan memperkenalkan pembicara kita, ya, pembicara kita. Namanya adalah Pak Yahya Afandi, ya. Pak Yahya Afandi ini seorang hamba Tuhan yang melayani menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bhakti, di mana saya juga terlibat pelayanan di dalamnya. Pak Yahya masih muda, ya, dan sekarang di pelayanan di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bhakti menjadi kepala bidang atau kepala program studi S2. Biasanya kadang disebut direktur S2. Jadi kalau saudara-saudara ada yang berminat untuk mengambil S2, ya, namanya Master of Theology begitu. Nah, ketemu Pak Yahya ini beserta dengan Ibu Yudia, ya. Kalau saudara-saudara pergi ke Bromo, nah, ini Ibu Yudia ini dari Bromo, ya. Punya kebun apel loh, ya. Nanti kalau pas musim apel ya kita dikasih diskon lah ya gitu ya. Jadi Ibu Yudia ini dari Bromo di sana, dan ketemu Pak Yahya ini guru bahasa Inggrisnya ya. Jadi inilah ya. Jadi ini guru bahasa Inggrisnya ketemu muridnya, dan entah ini salah siapa, entah salah muridnya atau salah gurunya, tetapi terjadilah mereka ini. Dan senang sekali bisa ketemu dengan Ibu Yudia. Ibu Yudia ini waktu masih single saya menjadi dosennya, ya, jadi mengajar. Dan tadi anaknya sudah ke sekolah minggu, namanya Gisel. Dan saya senang sekali, doakan untuk Pak Yahya bisa menyelesaikan
program S3-nya, sedang menulis disertasi, banyak kesibukan, tapi kami mau support bersama-sama supaya selesai di dalam waktu Tuhan. Dan mari kita mau welcome rekan kita, pembicara kita, dan sahabat saya Pak Yahya Avandi. Mari. Oke, shalom saudara-saudara, selamat pagi. Saya sungguh merasa terhormat pagi ini ada di tengah-tengah kita, karena sejauh ini kita berjumpa secara online, beberapa kali kesempatan kita beribadah, dan pagi ini diizinkan Tuhan untuk berjumpa secara onsite, meskipun rupanya COVID mulai bergerak naik lagi gitu ya, di beberapa komunitas, beberapa suspek positif dan seterusnya. Sebabnya kita mulai disiplin lagi, memperketat lagi situasi kesehatan kita masing-masing, meskipun tetap bisa beribadah bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Agustinus Dermawan. Beliau bukan saja menjadi senior di dalam melayani, bukan saja menjadi orang tua, sahabat untuk bergumul juang dalam ziarah pelayanan dan pengabdian, tapi beliau juga menjadi pemimpin yang menurut saya sejauh ini membimbing, menguatkan saya pribadi dan keluarga ketika kami dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Sehingga ruang-ruang semacam ini menjadi ruang kami bersaksi kebaikan Tuhan, dan syukur kami atas Pak Pendeta Agustinus Dermawan dan Ibu dalam keterlibatan investasi rohani, teladan dan sebagainya bagi kami. Tuhan memberkati Pak Agus. Dan Bapak Ibu, pada pagi ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan satu topik pembicaraan yang saya rasa agak klasik, tetapi rupanya belum tuntas dibahas gitu ya. Sehingga topik yang kita diskusikan sepanjang beberapa waktu dalam minggu bulan ini terkait dengan memberi bagi Tuhan, itu ternyata memang cukup menarik untuk tetap dibicarakan secara lebih jelas, lebih detail gitu. Karena memang gereja Tuhan, fakta sejarah membuktikan berdiri di atas satu komunitas iman yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, yang disebut dengan komunitas Ibrani, orang Yehuda. Dari kata Yehuda kita punya kata Yahudi, ya kan? Dan seluruh dokumen iman yang mengatur moralitas, kehidupan sosial, ekonomi, relasi internasional, hubungan di internal mereka itu adalah yang disebut dengan Tanakh. Dan kekristenan menyebutnya sebagai perjanjian lama. Nah, dari rahim inilah kemudian Kristianitas lahir dan berkembang dan menjadi satu komunitas iman yang mendunia. Sampai-sampai waktu dibagi dua, sebelum Masehi dan setelah Masehi, karena kita mendapatkan satu istilah Mesias yang diurapi, yang bernama Yesus yang diurapi, atau Yesus Kristus. Nah, karena kekristenan lahir dari komunitas ini, maka tidak sedikit ritual, laku rohani yang menjadi label kekristenan itu memiliki dasar dari perjanjian lama. Maka jika kita tidak memiliki dasar yang kuat di sana, maka kekristenan kita sepertinya belum lengkap dan rawan terhadap penafsiran yang mungkin beresiko menyimpang. Nah, tema yang diberikan kepada saya adalah apakah persepuluhan itu masih berlaku? Ya, saya melakukan testing water di akun saya, dan cukup banyak yang berkomentar, cukup banyak yang memberikan masukan dan sebagainya. Intinya adalah rupanya ini seperti luka yang belum selesai. Ketika dipegang itu langsung reaksi gitu ya. Aduh, begitu. Tetapi saya suka karena interaksi membuat kita menjadi sadar bahwa khususnya topik persepuluhan ini itu memang perlu mendapatkan atensi yang serius dari Kristianitas, terutama kita. Mengingat Bapak Ibu akan terkejut ketika melihat tokoh-tokoh besar, baik itu teolog, jurnalis, penulis tertentu, ya, etisis dan sebagainya, tidak setuju dengan persepuluhan. Bahkan listnya cukup panjang itu. Termasuk akar sejarawan Pentakosta yang bernama John Wesley juga menolak perpuluhan. Ya. Karena kemudian setelah gerakan holiness ini lahirlah Pentakostalisme pada
1901. Nah saudara-saudara, karena terlalu banyak yang kemudian berargumentasi berbeda mengenai persepuluhan, sementara masih banyak komunitas iman yang melakukan, ya kan, mengajarkan, bahkan berusaha untuk menafsirkan teks-teks tertentu dalam perjanjian lama, demikian juga perjanjian baru tentang perpuluhan. Jadi menurut saya perpuluhan ini menarik sekaligus menantang. Menarik itu karena merentang pendiskusinya, ya. Bahkan sampai dengan bapak-bapak leluhur Israel seperti Abraham pun yang masih bernama Abram waktu itu sudah memberikan 1/10 dari harta benda yang dia miliki kepada figur imam Melkisedek. Dan ada yang menduga sebenarnya kenapa berakar bertaurat, orang itu sudah lebih tua, sudah ada dipraktekkan. Nah, Bapak Ibu, karena dia merentang dari masa purba, lintas masa sampai hari ini, maka saya yang sedang memilih menekuni perjanjian lama merasa at home dengan diskusi ini. Nah, semoga ini sedikit memberikan informasi bagi kita sekalian untuk melanjutkan ziarah iman Kristen kita. Dan tuntas minimal tentang topik perpuluhan ini. Menantang itu karena di dalam internal kekristenan sendiri, penghayatan teks itu ternyata menyebabkan laku eklesialnya berbeda. Penghayatan pembacaan kepada teks itu mempengaruhi cara dia menjalani kekristenannya terhadap perpuluhan. Ada yang menolak, ada yang inkonklusif, belum jelas dia menolak atau menerima, tapi ada yang menerima dan menjalankan. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk melihat teks utama yang diberikan kepada saya bukan dari perjanjian lama melainkan dari perjanjian baru. Nah, kita akan baca bersama-sama saudara-saudara teks ini. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah saudara-saudara, ayat ini menarik untuk kita bisa pelajari lebih serius karena sepertinya dia sedang atau penulis Injil Matius ini sedang ingin membuat semacam jembatan pemikiran atau saya menggunakan istilah kontinuitas, kelanjutan pemikiran, ide dari perjanjian lama kepada era gereja, perjanjian baru. Terutama tentang persepuluhan. Meskipun di sini Yesus tidak sedang menolak praktik persepuluhan, tetapi jangan sampai praktik itu menjadi makin agamawi sehingga pelakunya itu merasa sudah cukup dengan laku itu dan mengabaikan tuntutan yang lain yang sejatinya tertulis dalam hukum Tuhan yang disebut dengan istilah Torah atau Taurat. Maka Bapak Ibu perlu melihat teks ini dalam konteks yang lebih besar. Ya, sekilas saja saya katakan dalam dalam slide saya bahwa satu ayat yang kita baca tadi, Injil Matius 23:23 tadi itu berada di dalam satu rangkaian kecaman. Kayaknya lebih halus itu kecaman ya. Seperti kutukan, rasa murka Allah kepada perilaku keagamaan yang munafik. Perilaku keagamaan yang membuat pelakunya tidak lagi merasa butuh Tuhan. Cukup dengan perilaku keagamaannya. Termasuk memberi persepuluhan. Mengapa demikian? Karena rupanya mereka merasa enough dengan memberikan perpuluhan itu, tetapi ada isu yang lebih penting yang mereka abaikan, yaitu justice, mercy, and faithfulness. Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Dan itu digemakan sejak zaman purba juga. Kita bisa baca dari Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Dan itu berbicara mengenai bagaimana kita menjalankan perilaku keagamaan kita itu sekaligus merengkuh mereka yang ada di sekeliling kita. Love God
Love people. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu yang terdapat dalam Matius 22:37 sampai dengan 40. Jadi jangan sampai perilaku keagamaan kita membuat kita eksklusif. Terpenjara sehingga orang-orang yang di sekeliling kita, mereka yang tertindas oleh karena ketidakadilan, mereka yang terabaikan dari jangkauan belas kasih, dan mereka yang tidak mendapatkan dalam tanda kutip kesetiaan dari Allah yang setia, yang telah setia kepada umatnya, tapi umatnya tidak setia kepada sesamanya. Dan itu menarik Bapak Ibu karena konsep orang lain diterjemahkan sesama dalam perjanjian lama itu tidak hanya orang Israel, tapi juga mereka yang tidak Israel, yang disebut dengan orang asing. Nah saudara-saudara, ini menarik ya. Nah mari kita lebih khusus membahas tentang perpuluhan di slide yang ketiga. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru secara prinsip sama. Ya, perjanjian lama menggunakan istilah me'azar, ma'azar. Kemudian perjanjian baru menggunakan kata DKT, lebih mudah dibaca kayak yang bawah ya. Karena beberapa hurufnya kita kenal, ada delta, ada epsilon, ada kappa, ada alfa gitu ya. Nah, dua istilah ini digunakan dalam kitab suci perjanjian lama dan baru untuk menyentuh isu yang sama. Bedanya dalam perjanjian lama, 10% dari harta benda umat itu dipersembahkan kepada Tuhan oleh 11 suku, dan ada satu suku yang tidak kebagian harta waris dalam bentuk tanah, tetapi mereka juga menghadapi pergumulan sosial ekonomi yang sama dengan yang 11 suku. Hidup mereka sepenuhnya dibaktikan di kemah suci, di bait Allah, turun-temurun, imam melahirkan imam. Sehingga kemudian mereka diberi tugas, imam-imam Allah ini, suku Lewi ini, untuk mengumpulkan persembahan persepuluhan, ada yang setahun sekali, ada yang 3 tahun sekali, dikumpulkan oleh para Lewi di bait Allah, dioperasionalkan di sana, dan orang-orang Lewi ini menjadi salah satu penikmat dari persembahan persepuluhan, bukan pemilik satu-satunya, penerima satu-satunya, dan yang kemudian dihabiskan oleh dia, tidak. Bahkan ada catatan dalam kitab Taurat, kalau kamu lagi pesta, undanglah para Lewi sebagai tamu. Ya, jadi saya itu kalau berada di tengah-tengah pesta, saya merasa apakah karena memang saya ini bagian dari Lewi ya, sehingga menikmati kegembiraan dalam sukacita ini. Ya. Karena kalau Lewinya yang berpesta atau bersukacita ya paling potong ayam gitulah ya. Tapi kalau diundang pesta itu kan sampai nggak habis tuh makanannya, mau dibungkus. Nah Bapak Ibu, ini prinsip dalam perjanjian lama. Intinya Tuhan Allah sebagai sang penerima persembahan ini mengizinkan para pelayannya untuk menikmati. Ya kan? Dan persepuluhan ini salah satu dari sekian banyak ritual memberi dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, kata DKT ini juga menunjukkan hal yang relatif sama. Bedanya tidak lagi dibawa kepada bait Allah, dikelola oleh para imam, tapi dikumpulkan di gereja atau organisasi gereja. Dan untuk mendukung operasional pekerjaan Tuhan di gereja itu, program-program pelayanannya dan seterusnya. Dan yang berdiri ini juga masih taat membayar perpuluhan sampai hari ini. Jadi saya tidak hanya mengajar tapi enggak melakukan, tapi saya juga mengakui saya masih taat memberikan persembahan 1/10 dari berkat yang saya terima. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menarik karena memang ada banyak pergumulan religi sosial kita hari ini. Saya diundang di satu gereja arus utama di Jakarta. Di depannya itu dibangun semacam toilet di dekat pasar. Saya tanya, nggak salah nih posisi toilet? Kok di halaman gereja? Apa kata pendeta jemaat dan majelisnya? Supaya orang pasar kalau butuh toilet ke gereja Pak. Maksudnya apa? Kami ingin menjangkau mereka dan mereka mengenal kami. Dan dengan berdirinya toilet itu Bapak Ibu ramai sekali. Gratis, wangi, kering, apalagi ya? Dan tidak tidak bau. Itu orang pasar senang sekali.
Gratis pula. Tidak perlu membayar. Hanya dengan toilet terbuka komunikasi dengan orang-orang pasar di sekeliling gereja. Ada lagi yang membuat arsitek gerejanya itu open. Supaya orang bisa dijangkau dan gereja menjangkau. Ada resiko? Ada. Itu ekses dari hospitalitas, yaitu kekerasan. Tapi begitu membuka diri, maka gereja menjadi terbuka kepada religio sosial mereka. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana perjanjian lama mendasarkan pemahaman mengenai perpuluhan ini ya. Satu pakar perjanjian lama yang namanya abadi di kelas-kelas teologi perjanjian lama, yaitu Wellhausen. Dia berkata bahwa sejatinya perpuluhan itu untuk Tuhan. Dan perpuluhan itu sebenarnya ya dijalankan seperti persembahan-persembahan yang lain begitu. Nah, karena itu untuk Tuhan, maka para imam itu hanya bertugas mengumpulkan dan mengelola. Sedemikian rupa. Jadi Wellhausen mau mengatakan bahwa imam tidak boleh mengambil sepenuhnya persembahan persepuluhan untuk dirinya, tapi mengumpulkannya dan mengelola sedemikian rupa di bait suci. Dan lebih awal lagi Bapak Ibu, ada tokoh Abraham ya, bahwa dia memberi perpuluhan kepada imam yang namanya Melkisedek, ternyata juga dalam konteks untuk Tuhan. Kenapa? Di ayat yang ke-19 sampai 20 Kejadian pasal 14, itu Melkisedek menggunakan istilah imam Allah yang maha tinggi. Kemudian di ayat 22, Abram ya, yang belum berganti nama sebagai Abraham, juga menggunakan istilah Allah yang maha tinggi. Sehingga Von Rad di sini melihat baik Melkisedek maupun Abraham menyembah Allah yang sama. Hanya bedanya Abraham ini baru saja pulang dari peperangan dan menang, memberi persembahan. Lalu ada imam yang bernama Melkisedek. Sehingga dia mendapatkan persembahan persepuluhan dari Abraham. Nah, saudara-saudara, ini lebih awal daripada kitab Taurat yang kita baca. Lebih awal lagi. Nah, lebih lanjut saudara-saudara, bagaimana di era bapak-bapak gereja? Di era bapak-bapak gereja ada fakta mengejutkan. Salah satu bapak gereja bernama Irenaeus menolak praktik perpuluhan karena beliau berkata, persembahan persepuluhan itu bukan untuk komunitas Kristen. Itu untuk orang-orang Yahudi yang sedang di bawah pengawasan hukum Taurat. Galatia mengatakan begitu iman itu datang, kita tidak lagi di bawah pengawasan, kurungan, dan bimbingan hukum Taurat. Karena kita telah menjadi dewasa. Taurat itu seperti bayi saya barusan bisa berjalan. Saya masih ingat sekali, saya pulang ngajar dari Denpasar. Barusan hujan di perumahan kami, lalu saya ajak Giselle keluar rumah dan saya paksa dia berjalan. That first time she walks. Dan waktu dia mulai berjalan, aduh saya sukacita sekali. Dan sekarang dipanggil pulang ke rumah susah. Karena sudah pintar berjalan kemana-mana. Mungkin itu salah kami juga ya, kenapa waktu diajari jalan ya. Sehingga sekarang harus Giselle gitu. Udah gak tahu kemana dengan teman-temannya. Ya di perumahan sih, belum kemana-mana. Tapi begitu dia melangkahkan kaki yang pertama, tangan saya ada di sebelahnya, menuntun dia, saya lepas pelan-pelan, saya mundur beberapa langkah, ayo maju, dan dia mulai maju. Hukum Taurat itu seperti itu. Dia membantu masyarakat Ibrani untuk berjalan, membedakan tangan kanan dan tangan kiri, membedakan apa yang salah dan benar, sampai kemudian dia melihat hukum Taurat ini seperti alat bantu jalan seumur hidup. Padahal tidak demikian, jika kita sudah dewasa, ketika iman itu datang, saya yakin Giselle sudah tahu kapan dia pergi dan kapan dia pulang. Karena kami membiasakan dia untuk pamit kemanapun dia pergi. Mami boleh gak saya main dengan Levin? Papi boleh gak saya main layang-layang? Nak, kamu ini perempuan kok main layang-layang gitu. Lagi-lagi salah saya, pulang dari ladang ada layangan putus. Daripada rusak di ladang saya bawa pulang. Padahal gak bisa layangan juga saya. Tapi dia minta izin, boleh gak saya main layang-layang?
Kami membiasakan dia pamit supaya ketika dia dewasa nanti, ketika saya tidak bisa lagi mendampingi dia, persis seperti Pak Agus dan Ibu Lili nggak bisa mendampingi Kevin dan Axel lagi hari ini, beliau sekali percaya Kevin dan Axel on the right way, on the right track. Karena selama dibesarkan, Papa Mama memberikan tuntunan yang tepat. Hukum Taurat seperti itu Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai kita dewasa di dalam Kristus. Katakan amin. Kita tidak lagi di bawah hukum itu dalam pengertian kita dilepaskan. Kita punya kompas moral untuk mengatakan ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Nah saudara-saudara, sampai di sini kemudian Irenaeus mengatakan kita nggak butuh hukum Taurat. Kita sudah merdeka. Itu untuk orang Yahudi. Orang Kristen nggak butuh perpuluhan. Tetapi yang menarik, ada bapak gereja yang lain yang bernama Agustinus. Tapi tidak pakai derbawan Pak di belakangnya. Bapak Agustinus berkata bahwa gereja itu membutuhkan banyak biaya operasional. Kira-kira begitu bahasa Surabayanya ya. Maka persembahan dari umat termasuk persepuluhan itu diperlukan untuk mendukung gereja. Jadi di antara bapak gereja pun juga semacam tidak ada kesatuan yang firm bahwa sebaiknya bagaimana perpuluhan ini. Dijalankan atau tidak. Di era bapak-bapak gereja ada yang menolak, ada yang mengizinkan. Begitu kan? Dan yang menarik saudara-saudara, mari kita lihat pergumulan ini sampai era modern. Ya, saya cepat saja. Di era modern, orang-orang seperti G.B. Davis maksud saya, itu berseberang pandang dengan Hawthorne. Kalau Davis, dia berkata persepuluhan bolehlah, layak untuk dilanjutkan. Tapi Throne mengatakan no, sama dengan Irenaeus tadi. Enggak, stop. Itu untuk orang Yahudi bukan untuk kita. Kalau kita yang penting memberi dengan sukacita, selesai. Kalau mau dikategorialkan seperti itu balik lagi ke Taurat kata Throne. Tetapi Davis mengatakan no problem. Dijalankan pun tidak ada masalah saudara-saudara. Mari kita lihat prinsipnya saja. Supaya kita menjadi makin firm dalam melayani Tuhan dalam hal memberi. Prinsip yang pertama adalah pemberian itu, apapun nama pemberiannya, saya tidak tahu ya, di gereja tradisional itu ada kotak-kotak, beberapa kotak dan ada tulisannya. Panitia pembangunan, kotak 1. Kotak 2, persepuluhan, ada Maleakhi 3:10-nya. Padahal nggak tahu tafsirannya kayak apa itu. Tulis di situ. Kotak berikutnya adalah misi, gitu kan? Kotak berikut, aduh macam-macam. Sampai saya yang di hadapan kotak bingung. Iki arep tak cemplung nih kotak sing ngendi ya ini ya, gitu kan? Ini mau persembahan ini mau dimasukkan di kotak yang mana ini gitu? Karena waktu itu rupanya belum terlatih untuk mengkategorikan jenis-jenis persembahan ini. Baru setelah kemudian berinteraksi dengan firman Tuhan, diajar oleh guru-guru yang sangat cinta Tuhan dan firman-Nya, baru saya mendapatkan pengertian demi pengertian. Intinya Bapak Ibu, persembahan apapun termasuk persepuluhan itu seharusnya diberikan dengan generously. 1. Yang kedua adalah dengan cheerfully. Itu di topik-topik sebelumnya saya rasa. Ya. Dan itu bergantung kepada level atau kesanggupan ekonomi dan kemakmuran masing-masing. Tidak ada standar harus sekian dan sekian, tapi it's depending on one's level of prosperity. Memberi dengan sukacita yang terkait dengan prinsip yang ketiga. Yang kedua, memberi persembahan materi kepada Allah atau material blessing dalam bentuk uang atau sejenisnya. Yang lain kontak mobil Pak, dimasukkan ke tempat persembahan. Nah, ini kalau Pak Agus sudah nyemplung ke kontak lah, saya kan malu kalau nggak nyemplung ke kan. Yang lain sak gereja dicemplung ke kabeh Bapak Ibu. Mulai melaku lah wis ya kan. Artinya apa? Ada beberapa orang yang mencoba untuk memanipulasi, ya kan, persembahan kepada Allah dengan seperti bersaing satu dengan yang lain ya. Kira-kira di gereja ini siapa yang paling besar memberi persembahan? Supaya ketika saya memberi, saya mendapatkan ya akses lah, minimal tepuk tangan kayak atau ucapan selamat ya terima kasih Pak Yahya persembahannya cukup untuk 7 turunan misalnya begitu. Saudara-saudara, ketika kita memberi persembahan materi, material blessing,
kemudian dengan niat intensi yang berbeda, tidak untuk glorifying God, pleasing God, sebenarnya kita telah mendapatkan bagian balasannya, yaitu pepujian dari sesama kita. Sedangkan maksud dari memberi untuk pekerjaan Tuhan yang tercatat dalam 1 Korintus 9 ayat 6 sampai 18 ya, Roma 15 25 28, maksudnya adalah ketika saudara diberkati secara rohani, spiritual blessing, lalu kita memberikan material blessing kepada tempat di mana kita diberkati itu sangat alkitabiah. Mengapa demikian? Karena itu sesuai dengan pengajaran perjanjian lama, Bapak Ibu. Itu sesuai dengan pengajaran perjanjian lama. Misalnya kita bandingkan dengan bagaimana orang-orang Lewi menerima persembahan dari 11 suku yang lain. Karena 11 suku yang lain sudah dilayani. Allah diizinkan tinggal di kemah suci dengan tiang awan dan tiang api yang tidak pergi. Kenapa? Karena para Lewi hidup kudus. Sehingga Allah berserta umatnya waktu itu. Dan untuk mempertahankan itu Lewi harus bergumul, hidupnya harus benar. Supaya Allah itu berbicara kepada umat. Nanti Anda bisa lihat di Imamat pasal 1 ayat 1. Kita lihat sama-sama saja ya. Supaya klik maksudnya apa Roma 15 dan 1 Korintus 9 ini. Mungkin kita lihat di dalam Imamat pasal yang pertama Bapak Ibu. Yang sudah menemukan boleh membaca untuk kita. Imamat pasal 1 ayat 1 saudara-saudara. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya di mana Bapak Ibu? Di kemah. Sebelum pasal 1 ayat 1 kitab Imamat, Tuhan itu kalau ngomong sama Musa di puncak gunung. Untung bukan saya Musanya. Tuhan ngomong, Musa naik. Selesai Musa turun, berkhotbah. Tuhan mau ngomong apa lagi? Musa naik lagi ke gunung. Demikian seterusnya. Perjanjian Lama mencatat beberapa kali beliau naik turun gunung. Untuk bertemu yang ilahi, berjumpa yang insani, kembali ketemu dengan yang ilahi, kembali lagi pada yang insani, demikian seterusnya. Kenapa Allah tidak segera turun ke kemah suci? Karena umat belum mendapatkan panduan hidup benar di hadapannya. Sehingga ada jarak antara Tuhan dan umat yang dijembatani oleh Musa yang naik turun gunung. Maka saya bilang untung bukan saya Musanya. Saya sekali saja naik gunung, celakanya itu hari Sabtu pula. Minggunya bangun tidur, turun dari tempat tidur, langsung lumpuh Bapak Ibu. Tidak bisa bangun. Rasanya di kaki ini kayak ada sesuatu yang membuat saya nggak bisa berjalan. Ternyata saya nggak sendirian. Perempuan satu itu juga sama dengan saya. Nggak bisa bangun juga, akhirnya nggak bisa ke gereja. Kenapa? Kemarin naik gunung dan nggak ada pemanasan. Tidak ada warming up, tiba-tiba nyang naik gunung. Itu hanya sekali saja. Mendampingi anak-anak pemuda-pemudi kami, remaja-remaji kami. Saking sukacitanya tidak pakai pemanasan langsung naik gunung. Dan tidak tinggi gunung itu. Saya rasa tidak terlalu tinggi bukan waktu itu ya. Tapi minggu pagi kami sekalian tidak bisa jalan. Lah itu Musa berkali-kali naik turun gunung hanya untuk bertemu Tuhan. Berkhotbah kepada umat. Demikian seterusnya. Baru di Imamat 1:1 inilah. Ketika sudah ada panduan mengenai hidup benar di hadapan Tuhan. Allah berkenan. Tinggal di kemah di sekeliling umatnya dan sangat dekat. Dan itu Lewi, Musa dan Lewi harus hidup benar. Hamba-hamba Tuhan itu sacrifice their life untuk apa? Supaya Tuhan berkenan dan tetap dipakai untuk melayani. Jika tidak, umat tidak memiliki teladan iman di komunitasnya. Maka itu ketika Anda menerima spiritual blessing, sudah sepantasnya Anda memberikan material blessing sebagaimana perjanjian lama menerapkan itu. Terakhir, rupanya memberi persembahan itu adalah tanggung jawab kesalingan, resiprositas antara umat kepada Allah. Memang Allah nggak butuh persembahan yang aneh-aneh itu, tapi Allah memakai persembahan itu untuk memelihara pekerjaannya di muka bumi ini. Jadi ketika kita memberi, berilah dengan sukacita. Satu ayat saja bisa ditampilkan lagi, 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Ini akan mengkonfirm prinsip yang ketiga ini. Bagaimana kita memberi dengan sukacita di hadapan Allah. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 bisa ditampilkankah? Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan itu sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Intinya ketika kita memberi, berikan itu dengan sukacita di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, menutup dari renungan kita pagi ini, saya sudah mencoba untuk merentang masa dari Abram sampai dengan perjanjian baru, yaitu Matius 23 ayat 23. Dan rupanya meskipun perjanjian baru tidak ada instruksi, tetapi secara tidak langsung Yesus tidak membatalkan perpuluhan. Kalaupun mau dijalankan, tentu dengan motivasi yang tadi baru saja kita diskusikan. Dan sejarah membuktikan gereja Pentakosta di beberapa belahan dunia itu makmur itu karena perpuluhan, Bapak Ibu. Sorry to say, ya, sampai terjadi semacam abuse, ya, terhadap persembahan di gereja. Bahkan sejarah mengatakan untuk ketemu Pak Pendetanya pun pakai helikopter. Karena rumahnya tidak ada pintu gerbangnya. Yang ada helipad itu pun di atas rumah. Lah terus di SIF, House of Restoration ini berapa orang yang sudah punya heli untuk sekedar bertemu dengan Pak Gembala. Karena rumah beliau tidak ada pintunya. Saking kayanya Bapak Ibu. Dan itu dikritik oleh beberapa pihak. Ada satu film yang mungkin masih bisa kita akses, judulnya Faith Healer. Jadi orang-orang yang beriman itu dianggap sakit. Supaya Anda sembuh, tidak usah beriman. Karena Anda lagi dibohongi oleh hamba-hamba Tuhanmu supaya punya iman. Begitu kamu punya iman, kamu ini orang sakit. Tujuannya apa? Mengkritik abuse of tithe, abuse of ministry, abuse of right to serve God. Mari kita menjadi seperti Lewi yang hanya mengumpulkan dan mengelola untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita menjadi seperti 11 suku, memberi dengan sukacita agar ada tersedia makanan di rumah Tuhan. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Dan apakah memang hal ini menjadi sebuah paksaan? Tentu tidak. Kita memiliki kesadaran. Dan seorang peneliti namanya adalah Eohai begitu. Di tahun 2012 yang lalu dia membuat penelitian bahwa gereja-gereja Pentakosta itu dalam tanda kutip ya, kaya raya. Itu salah satunya karena jemaat setia memberikan persembahannya, salah satunya perpuluhan. Tetapi sekali lagi, biarlah ini menjadi semangat bagi kita untuk tetap menjalankan ini. Bukan hanya kaya gerejanya, tapi rupanya pekerjaan misi menjangkau tempat-tempat yang jauh. 2006 saya menikah, 2008 saya mengantarkan 18 misionaris dari gereja Pak Ron, Pak Agus Dermawan ke Sumba Timur waktu itu. 18 misionari dari gerejanya Pak Ron Peris, itu salah satu mantan dosen di Sati. Dan saya tanya, bagaimana 18 orang tiba di Indonesia dan berkunjung ke tempat-tempat ini untuk bermisi? Apa mereka katakan? Karena jemaat kami setia memberi untuk pekerjaan Tuhan, sehingga kami secara rutin tiap tahun bisa pergi ke tempat-tempat lain memberitakan kabar baik. Pekerjaan misi ditopang, pekerjaan Tuhan ditopang. Saya menutup percakapan kita dengan berkata, bukan masalah perpuluhannya. Persembahan yang lain pun, Wellhausen berkata, di-treat yang sama, memberi dengan sukacita. Saya mengundang tim musik untuk kembali ke posisinya. Kita akan naikkan pujian yang tadi sempat kita nyanyikan bersama untuk merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk menghayati bahwa Allah telah membuktikan cintanya kepada kita, membayar dosa dan kutuk dosa dengan sempurna dan lunas, sehingga seluruh hidup kita ini bukan lagi milik kita, melainkan milik Tuhan. Mari kita persembahkan kehidupan kita di mezbahnya, dan Allah memberkati kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku
persembahkan seluruh hidup. Saya ingin jemaat saja mengulangi pujian ini. Kau telah buktikan cinta. Haleluya. Benar Tuhan. Hanya Kaulah tempat jawaban kami. Tempatku berharap mau berjalan bersamamu. Bersamamu ku takkan goyah, sebab takkan kasih-Mu. Amin. Tersedia bagiku selamanya Kau. Saya undang kita bangkit berdiri. Sama-sama katakan, hanya Kau jawaban. Saya serahkan kepada Pak Agus mimbar ini. Mencari tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab takkan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Sebab Takkan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Saudara-saudara, firman Tuhan sebenarnya dari berbagai macam, mulai dari sejarah, mulai dari Alkitab, biahnya. Maka di dalam zaman Kristus, Kristus tidak pernah mengatakan jangan memberi persepuluhan, atau Kristus juga secara harafiah mengatakan bayarlah persepuluhan. Nah, ini menarik sekali, saudara. Kenapa Yesus, anak Allah, tidak berbicara secara spesifik tentang hal ini, saudara-saudara? Karena jelas sekali apa yang Kristus katakan dengan mengatakan dua hukum utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segala sesuatu yang kau punya, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu melampaui persepuluhan itu sendiri, saudara-saudara. Jadi persepuluhan bicara tentang hal yang tadi Pak Yahya sampaikan, itu menggandeng anak kita yang lagi belajar berjalan. Pandanglah ini, kalau kita persepuluhan saja bergumul, kita menghitung-hitung gitu ya, baik dari sisi yang menganggap persepuluhan itu sesuatu yang begitu harus, kalau enggak nanti dihukum begitu, atau sebaliknya persepuluhan enggak usah lah, yang penting dari hati. Tetapi apa yang dia beri enggak pernah mencapai 1/10 dari apa yang dia punya. Sebenarnya dua hal orang ini punya masalah yang sama, sulit mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang satu berpikir secara, kalau saya kasih Tuhan supaya saya dapat sesuatu, berarti dia tidak segenap hati, ada pamrih. Sebaliknya yang mengatakan jangan beri persepuluhan, karena kemudian dia punya persoalan. Nah, gereja juga bertanggung jawab untuk menjaga supaya tetap berintegritas. Ada gereja-gereja yang tadi, atau hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang Pak Yahya sebutkan itu begitu menyalahgunakan kepercayaan, sehingga playing God, bermain seperti Tuhan itu sendiri, padahal persembahan itu diberikan untuk Tuhan. Lalu bagaimana? Apakah Tuhan menerima langsung? Tuhan menerima persembahan itu dengan cara pekerjaan Tuhan di muka bumi ini untuk Kristus mati, kepadanya Kristus telah mati, itu dapat Injil diberitakan di mana-mana. Jadi sangat gamblang sekali, saudaraku.
Jadi kalau ada hal-hal yang masih memperdebatkan persepuluhan ini dan jangan ini, saudara-saudara, itu seperti kita sedang berada di kalau bermain air, itu air yang dangkal. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, saya membayar persepuluhan, tetapi saya memberi bukan hanya sebatas persepuluhan itu. Seberapa yang Tuhan percayakan kepada saya, dan Roh Kudus menggerakkan saya untuk memberi, saya belajar menaatinya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus telah mati bagi kita semua. Itu melampaui apa yang kita bisa berikan kepada kita. Termasuk kalau saudara bergumul juga mengatakan, Tuhan, untuk saat ini saya belum mampu memberikan persepuluhan. Tuhan mengenal hatimu. Tuhan, saat ini saya sedang perlu. Tuhan mengenal hatimu. Tetapi pada saat engkau juga diberkati Tuhan, berikan lebih. Berikan lebih. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Saya tidak mengajarkan menakut-nakuti kalau engkau tidak bayar persepuluhan akan ada hukuman ini dan itu. Saudara-saudara, Allah sudah mati bagi kita. Anaknya mati bagi kita. Masakan dia menghukum kita? Tapi pada saat yang sama, hati kita yang bertumbuh mengasihi dia, itu juga akan diekspresikan dengan apa yang kita bisa beri agar pekerjaan Tuhan, misi Tuhan itu terjadi, saudara-saudara. Bayangkan kalau kita tidak bisa bayar sewa gedung ini, padahal kita punya hati, berarti kan ada sesuatu yang salah. Tetapi kalau kita bisa sewa, oleh karena jemaat setia memberi kepada Tuhan karena pekerjaan Tuhan, dan ini dikelola. Saya tidak makan uang persepuluhan. Saya punya prinsip bahwa persepuluhan itu untuk pekerjaan Tuhan hanya sebagian. Dan saudara-saudara, gereja SAF House of Restoration bukan gereja yang menganut persepuluhan sepenuhnya untuk hamba Tuhan. Walaupun ada gereja yang menganut seperti itu. Persepuluhan adalah dikelola untuk pekerjaan Tuhan, termasuk persembahan-persembahan yang lain. Saya mau terbuka untuk ini, karena di mana hartamu, di situ hatimu berada, termasuk di dalam hati saya. Dan mari kita datang kepada Tuhan, menyikapi ini dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hati kita tidak menjadi pahit, atau hati kita menjadi dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan abuse. Mereka punya tanggung jawab kepada Tuhan. Kita pun punya tanggung jawab kepada Tuhan. Dan mari hidup benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Dia sebagaimana apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami tidak jatuh di dalam pembicaraan, perbincangan, polemik, setuju tidak setuju. Sebab Tuhan melihat hati. Tuhan Yesus memberikan gambaran janda yang memberikan persembahan dari 2 dinar yang dia milikinya. Bukan soal angka, bukan soal jumlah, tapi bagaimana hati yang memberi dengan berkemurahan, dengan generosity, dan dengan sukacita tanpa paksaan. Itulah yang Tuhan rindukan. Karena dengan demikian hati kami dibentuk semakin serupa dengan Kristus yang telah memberikan dengan rela tanpa paksaan, karena mengasihi Bapaknya, dan telah memberikan segala-galanya kepada kami dengan penuh kemurahan Tuhan, sehingga Kristus melakukannya dengan penuh penyerahan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi seperti Yesus di dalam setiap aspek hidup kami. Engkau berkati Pak Yahya bersama dengan Ibu Dea dan bersama dengan Gisel, berkati mereka. Engkau tolong mereka, tolong hamba-Mu untuk menyelesaikan disertasinya. Engkau memberikan hikmat dan pada waktu Tuhan dapat menyelesaikan dengan baik. Terima kasih buat jemaat Tuhan. Engkau menolong setiap kami bertumbuh makin dewasa di dalam Engkau. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Saya persilakan Kli untuk menyampaikan pengumuman.
firman-Nya yang membuat kita lebih paham lagi bukan tentang prinsip persepuluhan. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Minta tolong Rahel untuk doa persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan melakukan Tuhan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan memberi dengan hati yang sukacita Tuhan, hati yang rela Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah persembahan-Mu Tuhan untuk menjadi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan. Haleluya, amin. Oke, sambil teman-teman memberikan persembahan bisa diberikan melalui via QR yang ada di depan kalian dan yang ada di layar juga. Nah, saya ingin membacakan satu ayat sambil teman-teman memberikan persembahan di 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak untuk nggak cuma berfokus dengan kekayaan yang ada di dunia ini sementara gitu, melainkan biarlah kita tuh menjadi serupa gitu dengan Allah yang Allah yang memberikan kekayaannya gitu loh, segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati. Jadi biarlah kita lebih fokus terhadap the kingdom of God, kekekalan itu daripada kekayaan yang di dunia ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk minggu depan. Seperti biasa, ibadah akan dilakukan di tempat ini juga di jam yang sama, jam 10, disertai dengan Sunday School di lantai 6. Lalu untuk kegiatan minggu depan kita akan ada more adalah moment of restoration, di mana kita akan menyatukan hati untuk berdoa. More akan diadakan setiap hari di hari Selasa jam 7:30 secara online. Lalu hari Kamis kita akan ada KTB. KTB adalah komunitas tumbuh bersama, di mana kita ingin bertumbuh bersama bersama teman-teman yang seiman juga, yang sekeluarga di dalam Tuhan. Di dalam KTB ini kita akan lebih memahami bagaimana isi firman, bagaimana kebenaran dan apapun itu gitu. Dan KTB ada di 3 tempat, KTB Barat 1 dan 3 digabung. Lalu KTB Barat 2 dan KTB Timur. Untuk tempat dan jamnya sama cuma jam 7. Tapi untuk info lebih lanjut, ada baiknya teman-teman kalau mau KTB kontak teman-teman yang sudah join atau KTB leaders supaya lebih paham, karena biasa tiap minggu update tempatnya di mana atau secara online atau offline gitu. Jadi ada baiknya kontak dulu. Nah, lalu kita mau mengucap syukur juga untuk tanggal 17 kemarin kita gereja kita mengadakan outing buat para pengerja, dan puji Tuhan acaranya berjalan dengan baik. Kita kasih tepuk tangan yuk. Puji Tuhan acaranya berlangsung dengan baik, dan kami bersyukur juga bisa terlaksana dengan baik acaranya. Nah, lalu selanjutnya kita ingin mengucap syukur dan merayakan ada teman kita yang berulang tahun kemarin, ada Joenlan yang berulang tahun. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih Kli, ya, Mami Kli. Kli sudah ada Casey, ya, anaknya mulai makin bertumbuh ya, makin cabi pipinya ya. Kli setia bergabung di dalam doa online bersama Casey anaknya ya, kadang-kadang ditunjukin ya, menyenangkan. Dan kita mau berdoa untuk yang berulang tahun, tapi sebelum kita berdoa untuk yang berulang tahun, saya melihat ada yang baru hadir. Nanti boleh berkenalan. Terima kasih buat kehadirannya, bergabung sebelahnya Rio ya. Welcome ya. Senang sekali bisa hadir ya. Tadi belum sempat berkenalan dan kita bersyukur bersama-sama. Dan saya juga melihat saudara-saudara yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Biang sudah pulang, welcome home Biang ya. Oke, dan saudara-saudara yang tanggal berapa waktu yang lalu sempat berlibur kembali pulang, senang bertemu kembali ya. Stefan bersama dengan keluarga, si kembar ada di atas. Oke, ya puji Tuhan ya. Dan juga yang lain-lain, kami
kami kehilangan saudara-saudara yang belum bergabung di tanggal 17. Rindu untuk kita bisa bersama-sama lagi. Dan sebenarnya sebelumnya akan diadakan di tempatnya Juenlan ya. Karena kami expect 30-an yang hadir begitu, lalu kami pindah ke tempat yang lain 30 atau 40, tetapi ternyata ada beberapa yang berhalangan sehingga kemudian sudah tempat ditetapkan. It's okay. Sate Pak Tawi lumayan bagus ya, bukan lumayan ya, menyenangkan ya kita makan. Waduh, saya baru tahu keganasan dari jemaat SAM ini ketika berjumpa dengan sate ya. Waduh, untung mereka ini ada pasangannya yang ngerem-ngerem begitu ya. Waduh, ada 30 tusuk habis ya. Saya berdua dengan Ibu Lili karena nggak biasa ya makan sate begitu banyak. Kami hanya berdua habis 14 tusuk. Tapi waktu saya dengar depan saya 20 tusuk, 30 tusuk. Waduh, waktu saya dengar ini laki-laki, waktu saya dengar yang perempuan juga gak kalah ganasnya saudara-saudara. Plus sate kambing. Waduh, saya bilang, ini baru terbukalah mata saya betapa ini para karnivora ini. Luar biasa. Tapi duduk berdempet-dempetan dan kita makan sate bareng-bareng itu sesuatu buat saya. Dan kapan kita lakukan lagi ya oke ya. Aduh, akan baik kalau Pak Tawi itu menjadi jemaat SAM juga ya. Karena Devita sudah punya nomor teleponnya. Aduh, luar biasa ini. Ini Devita ini IO untuk soal makan-makan itu kayaknya HP-nya itu penuh dengan angka nomor-nomor HP tempat makan ini. Saya bilang ya kuliner ini luar biasa ya. Saya senang nanti setelah ibadah mungkin ada waktu untuk kita makan bersama-sama di beberapa tempat. Mari kita bergabung saudara-saudara, dan ada di tengah-tengah kita. Sekali lagi terima kasih juga Yohana yang sudah hadir ya, mahasiswa yang ada di tengah-tengah kita. Kita rindu ini menjadi benih karena kita rindu juga menjangkau kampus di sekitar kita. Amin ya saudara-saudara ya, sehingga nanti ada youth yang akan kita buka bersama-sama. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah melayani. Mari kita akan akhiri. Jangan akhiri dulu. Ini yang ulang tahun. Enggak, saya main-main ya. Mari kita akan berdoa buat Juenlan ya, yang berulang tahun dan bersyukur sekali hidupnya. Saya ingat pertama kali kami sempat membagikan semacam e-flyer waktu itu bersama Juenlan di UC. Ingat ya, dengan Stephen. Ya, itu tindakan nekat kami pertama kali membagikan e-flyer undangan Christmas dinner pada waktu itu. Dan kami pergi, ada di kelas, waktu itu ada kelas yang lagi fashion design gitu. Lalu saya masuk dan Juenlan ini membuat hati saya, berani juga ini ya. Waduh, dan luar biasa. Kita mau doakan Juenlan untuk hidupnya, untuk masa depannya, untuk pasangan hidupnya, dan untuk pekerjaannya. Tuhan pakai pekerjaannya.